Halo semua, kembali lagi di channel Jason Wilbur. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan lidah dan hati kita. Sebuah hidangan yang selalu berhasil menghadirkan kehangatan dan kebersamaan. Apalagi kalau bukan ketupat sayur. Siapa di sini yang langsung ngiler dengar namanya? Jujur deh, aku juga. Ketupat sayur ini bukan cuma sekadar makanan loh, teman-teman. Bentuk ketupat yang terbuat dari anyaman janur kuning melambangkan nafsu duniawi yang terbungkus rapi. Sementara isinya yaitu beras putih yang kemudian menjadi nasi melambangkan kebersihan hati setelah berpuasa. Penyajian ketupat pada Hari Raya Idul Fitri juga punya makna tersendiri. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Bagda kupat atau lebaran ketupat yang dilaksanakan seminggu setelah Idul Fitri. ini adalah simbolisasi dari saling memaafkan dan kembali suci setelah sebulan penuh berpuasa. Janur kuning yang dipakai untuk membungkus ketupat itu sendiri berasal dari kata jatining nur atau cahaya sejati. Wah, keren banget kan filosofinya? Siapa sangka dari seporsi ketupat ada makna sedalam itu. Nah, sekarang kita bergeser ke sayurnya. Ketupat sayur ini memang istimewa karena perpaduan rasanya yang kaya. Kuah santan yang gurih dan pedas menjadi ciri khasnya. Biasanya, sayur yang digunakan adalah labu siam, kacang panjang, atau rebung. Bumbu-bumbu rempah seperti lengkuas, serai, daun salam, cabai, bawang merah, dan bawang putih dihaluskan lalu ditumis hingga harum. Kemudian dimasak dengan santan kental. Aroma harumnya saja sudah bisa bikin perut keroncongan. Setiap daerah di Indonesia punya versi ketupat sayurnya sendiri loh. Teman-teman, namun seiring berjalannya waktu, hidangan ini menjadi sangat merakyat dan bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja. Meskipun begitu, tetap saja ada sentuhan istimewa saat menyantap ketupat sayur di pagi hari yang cerah atau saat berkumpul bersama keluarga di hari raya. Rasanya seperti ada kehangatan yang meresap hingga ke hati. Ketupat sayur juga dikenal sebagai hidangan yang fleksibel. Kita bisa menyesuaikannya dengan selera masing-masing. Mau lebih pedas? Tambah cabai. Mau lebih gurih? Tambah santan atau ebi. Suka topping yang berbeda? Tambahkan rendang, opor, semur, atau bahkan sate. Semuanya cocok dan saling melengkapi. Ini menunjukkan betapa kreatifnya Masyarakat kita dalam menciptakan dan mengembangkan kuliner.
Untuk membuat ketupatnya sendiri, memang butuh sedikit kesabaran dan keahlian menganyam janur. Tapi tenang, sekarang sudah banyak kok ketupat instan yang praktis dan juga lontong yang siap pakai. Jadi, siapa saja bisa menikmati kelezatan ketupat sayur tanpa perlu repot menganyam sendiri. Selain rasanya yang enak, ketupat sayur juga punya nilai gizi loh. Meskipun memang santannya harus diperhatikan bagi yang punya pantangan. Sayuran seperti labu siam atau kacang panjang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Ketupat atau lontong sebagai sumber karbohidrat memberikan energi untuk beraktivitas. Jadi, ketupat sayur ini bisa menjadi pilihan menu sarapan atau makan siang yang lengkap dan bergizi. Mungkin banyak dari kita yang punya memori indah terkait ketupat sayur. Entah itu kenangan saat lebaran di rumah nenek, sarapan di pagi hari bersama keluarga, atau mungkin saat mencoba ketupat sayur dari warung legendaris di kota. Makanan memang punya kekuatan untuk membangkitkan kenangan dan perasaan ya. Dan ketupat sayur ini adalah salah satu yang terbaik dalam hal itu. Jadi, setelah kita tahu sejarah dan fakta-fakta menarik di balik semangkuk ketupat sayur, rasanya jadi makin menghargai hidangan ini ya. Bukan cuma sekadar mengisi perut, tapi juga mengisi jiwa dengan makna tradisi dan kenangan. Semoga kita semua selalu bisa melestarikan warisan kuliner yang kaya ini dan terus menikmati kelezatan ketupat sayur bersama orang-orang tercinta. Baiklah teman-teman, itu dia sedikit cerita dan fakta tentang ketupat sayur yang lezat dan legendaris ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuat kalian makin semangat untuk menikmati atau bahkan mencoba membuat ketupat sayur sendiri di rumah. Jangan lupa, jika kalau ada cerita seru tentang ketupat sayur kalian, langsung aja share di kolom komentar di bawah. Aku suka banget baca cerita-cerita kalian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis.